Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu perbedaan silencer ya teman-teman. Nih bisa dilihat di depan saya udah ada silencer punya iTech ya, yang seri karbon ya teman-teman. Nah, dan juga ini nih silencer lama saya ya teman-teman. Ini adalah R9 atau R9 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan ngasih tahu perbedaannya ya, atau persamaannya kayak gitu ya. Jadi hal pertama dari segi fisik, baru nanti ke suara ya teman-teman. Nih bisa dilihat untuk fisiknya kayak gini ya, sama-sama karbon teman-teman. Tapi ada perbedaan ya, si karbonnya itu kalau ini jenisnya twill ya, mirip-mirip twill kayak gitu nih untuk si iTech. Dan kalau ini kotak-kotaknya gede banget ya, tapi sama-sama Kevlar ya keduanya teman-teman. Nah dari tampilan keduanya itu menurut saya pribadi sama-sama elegan ya teman-teman, karena ini karbon keduanya. Cuma bedanya kalau di sini agak glossy ya untuk si R9 ini ya teman-teman, tuh bisa dilihat ini ada clearnya kayak gitu, jadi lebih kinclong ya. Jadi semi sih menurut saya, jadi nggak matte juga, nggak sangat kinclong banget, glossy banget juga enggak, tapi ya segini lah ya. Tapi kalau untuk yang iTech ini teman-teman, nah, untuk iTech ini kering ya, karbon kering. Kenapa dinamakan karbon kering? Karena dia nggak ada lapisan clearnya teman-teman tuh. Ini tuh matte aja kayak gini ya, ngedoff kayak gitu. Tapi cenderung lebih serem ya. Jadi kelihatan garang aja gitu ya. Terus apalagi di moncongnya ini kan apa namanya, lebih ke warna tembaga atau apa, titanium atau apa ya. Saya nggak tahu bahannya. Yang jelas ini warnanya itu kayak gini ya. Bukan stainless, bukan juga almu ya. Saya nggak tahu bahannya apa ini. Paduan mungkin ya. Tapi untuk iTech ini karena seri terbaru, tampilannya mungkin beda banget ya teman-teman. Si karbonnya, si emblemnya, terus ini di ujungnya ini ada list kayak gitu, dural bahannya ya. Terus ada klemannya. Jadi mantap sih kalau menurut saya. Dari segi tampilan itu kokoh kayak gitu ya. Tapi kalau untuk yang R9 ini kan lama juga ya, udah lama juga. Ini klemannya masih pakai yang brake apa, kleman yang kayak gini, yang plat keruman kayak gini ya teman-teman tuh. Ini keruman. Terus untuk moncongnya juga ini kayaknya bahannya itu apa ya, mungkin keruman besi, keruman, saya nggak tahu bahannya apa, tapi bagus ya, kinclong kalau ini ya, berbeda sama yang iTech ini ya teman-teman. Tapi keduanya sama-sama tentu saja karena karbon, jadi tahan panas ya teman-teman. Tuh bisa dilihat kayak gini. Dari segi fisiknya mungkin kalau saya suka keduanya sih sebenarnya teman-teman. Cuma karakter suara tentu ini berbeda ya teman-teman, karena dari panjang dan juga diameternya juga beda ya teman-teman. Jadi dari segi fisik atau tampilan kayak gini ya, ini kotak-kotaknya kayak catur ya teman-teman. Tapi saya suka dengan motif ini ya. Dan untuk apa namanya, iTech juga suka sih. Cuma untuk semuanya punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau menurut saya ya, untuk kekurangan di iTech yang ini, karena ini tuh karbon Kevlarnya kering kayak gini tanpa clear. Jadi kalau misalkan kita kegores atau tersentuh sesuatu, takutnya dia mencuat atau kegores kayak gitu. Kalau ini kan untuk R9 ini ada lapisannya, jadi nggak langsung gitu. Jadi nggak mudah baret lah ya intinya kayak gitu teman-teman. Jadi ya menurut saya keduanya susah ngebedainnya, karena di range harganya pun gak jauh beda sih sebetulnya. Ini harga 1,5 sampai 1,6 untuk silencer aja ya. Kalau ini kebetulan dulu saya beli barengan sama perutannya teman-teman, karena ini juga masih pakai perutan yang R9 ya. Kalau ini udah sama perutan hampir 2 juta ya teman-teman. Jadi mungkin sekelas juga sih kalau menurut saya ya. Cuma untuk suara nanti kita cek. Oh ya, untuk ada yang penanya juga ke saya untuk panjang silencernya dan juga diameternya. Oke, saya mulai di panjang silencer aja deh. Untuk yang apa namanya, iTech karbon ini nih, ini saya udah bawa penggaris. Saya nggak tahu ngukurnya atau dari moncong, kayaknya dari sini aja deh. Kalau moncongnya nggak usah diukur ya teman-teman. Nah dari sini aja, ini pas banget 30 cm teman-teman. Sebentar, saya deketin. Nah ini udah fokus kali ya. Nah ini 30 cm banget, pas banget teman-teman, 30 cm ya. Tuh. Pas sepanjang Mister ini ya, kurang lebih 30 cm untuk panjangnya. Terus untuk si ini apa namanya, R9 ini panjangnya kalau nggak salah 28 deh. Sebentar, saya ukurin dulu. Iya pas banget 28 tuh.
Nah, pas banget kan 28 ya. Mungkin ini ketambah ini apa? Ada lisan duralnya kayak gini nih, bahannya nih ada list ini jadi lebih tebal. Mungkin kalau ini dicopot panjangnya jadi 28 juga. Nah, sekarang untuk diameter ya, teman-teman. Jadi cuma beda 2 cm aja. Jadi lebih panjang yang iTech ya. Untuk diameter saya ambil dulu Sigmat. Nah, ini dia Sigmatnya. Buat yang penasaran nanyain ukuran, saya juga jarang diukur juga. Oke, saya coba ukur untuk diameternya ya, teman-teman. Oke. Aduh, khawatir kegores juga nih. Nah, ini untuk diameternya itu dapatnya berapa nih? Si iTech Carbon ini tuh kurang lebih 6 cm, teman-teman, tuh bisa dilihat. Kurang fokus sebentar. Nah, kurang lebih 6 cm ya. 6 lebih sekian mikron lah ya. Jadi 6 cm untuk diameternya. Kalau yang untuk lebih tepatnya kalau hitungan mili ya, ini tuh 61 mili. Tuh bisa dilihat. Ya, 61 mili lah ya, kurang lebih untuk diameter si iTech ini ya, teman-teman. Ini yang generasi kedua ya untuk iTech-nya. Terus untuk si R9 ini saya ukur diameternya berapa? Karena ini lebih gemuk, teman-teman. Kalau nggak salah 63 atau 64 nih, saya ukur dulu bentar. Oke, kunci ya kayak gini. Ini bisa dilihat berapa nih? 64 ya. 1 2 3 64. Saya pikir 63. Ternyata 64 lebih gemuk ya untuk si apa namanya? Silencernya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, si iTech ini lebih panjang, cuma diameternya lebih kecil. Kalau untuk si R9 ini ya lebih pendek 2 cm dari si iTech ya 28, tapi lebih gemuk ya dari 61 ini 64 ya, teman-teman. Jadi ini lumayan, emang kelihatannya juga gemuk sih ya, teman-teman. Oke, sekarang tinggal bandingin apa ya? Oh, untuk moncong dulu deh. Untuk moncongnya nih, saya deketin dulu ya. Aduh, kurang fokus. Nah, oke. Nah, ini memang cakep banget tampilannya, dibikin banyak angka. Ada di sini ada T6 series ya. Ada kode-kode gitu, terus ada ya mirip-mirip apa ini? Kayak penggaris. Nah, kalau ini kan polos begini aja. Nih, untuk moncongnya itu panjang yang mana ya? Sama persis, teman-teman. Gak beda jauh ya. Kalau yang saya lihat di mata itu, nah kayak gini deh ngukurnya. Mungkin terlihat lebih panjang sedikit ya, yang apa namanya, yang R9 ini ya. Saya ngukurnya kayak gimana? Panjangnya mungkin panjangnya lebih setengah senti lah kalau yang ini ya. Untuk lingkarnya, oke. Sekalian aja saya ukur ini untuk diameter ini. Saya ngukurnya di sini ya, karena ini kan ada listnya kayak gini, jadi saya ngukur yang sebelah sininya nih. Oke. Sip ya, teman-teman. Kita ukur diameter moncongnya atau apa namanya, muffler. Ini tuh 28, berapa nih, 5 6 7 28 lebih sekian mikron ya untuk diameternya. Sedangkan si ini sama ternyata, lebih kecil. Ternyata ini lebih kecil sedikit. Ini 28 pas, teman-teman. Nih, sebentar. Nah, ini 28 pas ya, 28 mili ya. Ini pas banget. Kalau ini 28 lebih sekian mikron. Jadi beda dikit lah ya, beda tipis untuk bagian moncongnya, diameternya, teman-teman. Tapi kalau saya ukur diameter yang ini nggak usah diukur, karena ini kan cuma pengaman ya, teman-teman. Ya pastinya lebih gede lah. Nah, segini. Oh, ini banyak banget, hampir 64 sampai 65 ya. Oke, sekarang tinggal apa ya? Udah gitu aja persamaan dan perbedaannya. Cuma dari karakter suara ya, teman-teman. Mungkin udah saya review juga, tapi untuk karakter suara sampai saat ini kan saya baru pakai sekitar sebulanan ya untuk si iTech ini. Ini tuh cenderung bawahannya garing banget. Garing tuh suaranya kriuk ya. Garing cuma tidak kemerincing banget gitu kan. Sedang-sedang aja. Tapi kalau kita gas main RPM tinggi itu suaranya garang banget ini ya. Ya mirip R9 ya.
semakin tinggi RPM ya tentu saja semakin kencang suaranya. Tapi ada perbedaan yang saya rasakan di kuping, mungkin gak, karena mungkin ya karena saya itu lebih lama pakai R9, jadi kuping saya tuh belum menyesuaikan terbiasa dengan suara ini gitu kan. Apalagi ini saya setting basah motornya, jadi bawahannya pasti pap 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 pap, kayak gitu ya teman-teman. Tapi jujur ya teman-teman, saya lebih suka suara R9 karena suara R9 itu bulatnya itu padat atau gimana ya, ada sensasi ting-tingnya itu pas gitu teman-teman. Jadi agak ke mirip-mirip apa ya, Arrow dan sekelasnya ya. Pokoknya ini suaranya bikin terngiang-ngiang apalagi saat di RPM tinggi. Itu suaranya khas banget kalau menurut saya. iTech juga sama khas ya. iTech itu punya suara yang memang sangat garing, tapi garing dan garang kalau untuk iTech ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau coba untuk cek sound aja, tapi nggak geber-geber ya teman-teman, cukup langsam aja suaranya. Oke, kita dengerin yang iTech dulu. Ini belum saya panasin juga mesinnya. Ini RPM-nya masih tinggi. Nah, kayak gini ya teman-teman suaranya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya. Untuk suaranya memang tidak sangat ting-ting. Ini lebih ke apa ya namanya, medium, lebih ke atas sedikit agak ngebas ya teman-teman. Walaupun si silencernya kecil ya teman-teman, jadi lebih ya susah dijabarkan dengan kata-kata sih. Hanya bisa didengarkan oleh telinga ya, kayak gitu. Untuk suaranya, untuk si iTech Carbon ini ya. Saya nggak bisa gas-gas kenceng karena ini apa, lingkungannya banyak tetangga ya, nggak enak, harus cari tempat sepi. Ini juga settingannya basah banget ya teman-teman. Kemarin habis ganti jarum scape-nya, jadi kayak gitu suaranya teman-teman. Tapi untuk cek soundnya mungkin ya sering lah ya di vlog udah dibikinin. Ini saya hanya convert aja antara iTech Carbon dan juga R9. Sekarang saya mau pasang dulu yang R9-nya teman-teman, tapi harus dibongkar dulu, nanti udah terpasang kita cek sound, oke? Oke teman-teman, untuk silencer R9-nya atau R9-nya sudah terpasang nih, tapi untuk bracketnya belum saya pasang. Langsung cek sound aja teman-teman, jadi biar bisa bedain suara si iTech yang apa namanya, yang karbon ini ya teman-teman, sama si R9 ya. Oke, langsung nyalakan aja, tapi mode langsam aja ya. Nah, bisa didengerin ya teman-teman, suaranya itu ini lebih ada tribalnya, tes 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 gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk suaranya ini saya nggak bisa geber ya, tapi di video sebelumnya udah ada ya. Ini saja apa namanya, ini hanya ya pengetesan untuk ngebedain antara karakter suara si apa namanya, si iTech ini sama si R9 ya teman-teman. Tapi
Ya kurang pol juga sih kalau nggak digeber ya teman-teman, tapi mudah-mudahan dari segi langsamnya udah ketahuan ya teman-teman kalau karakter si R9 ini lebih ada ting-tingnya atau lebih kriuknya, mungkin sama-sama kriuk ya, sama-sama apa enak banget, tergantung selera juga ya, balik ke selera. Tapi kalau saya pribadi cenderung ke si R9 ini karena memang suaranya itu langsamnya lebih lembut ya, lebih tes 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 kayak gitu teman-teman. Kalau ini lebih apa ya, suaranya tuh lebih garang aja teman-teman ya. Kalau bulat sih dua-duanya bulat ya, apalagi ini kalau gas poolnya udah diganti karena ini udah lama banget ya teman-teman. Ini kalau diganti si gas poolnya ini lebih enak lagi ya teman-teman. Nah bisa dilihat ya teman-teman, tampilannya memang keduanya punya karakter ya, dari segi tampilan khas gitu. Jadi si R9 ini khas banget tampilannya ya. Ini juga sama khas, apalagi ini model baru ya teman-teman. Tapi untuk jenis suara saya rasa R9 itu lebih apa ya, kalau orang Sunda bilang itu lebih nyempring, apa ya, lebih nyempring lah ya. Apa namanya, pokoknya lebih treble lah, ke medium. Kalau ini tuh lebih hard gitu, suaranya tuh lebih garang lah, pokoknya di telinga tuh kerasa banget gitu perbedaannya ya teman-teman. Tapi saya belum pernah ngebedain perutannya juga, kan ini perutannya masih pakai R9 ya teman-teman, sama ya yang 40 untuk diameternya. Jadi saya rasa kesimpulannya itu balik ke selera masing-masing teman-teman, senangnya yang mana. Kalau untuk ke performa ya tergantung settingan juga, tapi yang saya rasain sih keduanya performanya sangat oke ya teman-teman, tidak berpengaruh sangat apa signifikan, kecuali memang karena ini moncongnya juga sama kurang lebih gitu kan, panjangnya juga nggak beda jauh tapi diameternya beda ya. Nah biasanya kalau udah ganti perutan itu kerasa banget bedanya teman-teman ke performa. Tapi kalau ganti silencer kayak gini ya kadang-kadang butuh nyeting dikit lah, anginnya doang paling ya. Dan perlu diketahui tadi saat langsam ini kondisi mesin belum dipanasin ya, dan memang settingannya settingan basah teman-teman, jadi kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk apa namanya perbedaan dari segi fisik, panjang, diameter dan juga suaranya kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sharing di kesempatan kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.